Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Bapak Ibu semua. Salam sukses selalu. Di sini saya akan share pengalaman saya menggunakan portal akademik dan bagaimana caranya bisa Bapak Ibu simak di video kali ini ya. Oke. Yang pertama adalah Bapak Ibu bisa menentukan search engine yang akan digunakan. Kalau saya biasanya menggunakan Google Chrome, kalau Bapak Ibu bisa menggunakan Firefox, juga Internet Explorer bebas. Yang penting kita terkoneksi dengan internet. Yang pertama saya menggunakan Google Chrome ya di sini ya. Yang pertama kita ketik dulu https://portal-syeikhnurjati.ac.id, lalu kita enter. Baik, ini adalah tampilan awal ketika kita membuka portal akademik Yayan Syekh Nurjati Cirebon ya Bapak Ibu ya. Nah, di situ ada menu user sama password. Nah, user sama password itu kalau di kami, pengalaman di kami, username-nya itu dengan menggunakan nomor NIM, lalu passwordnya itu biasanya adalah password perubahan dari awal prosesnya. Nah, baik, user saya adalah NIM. Lalu di sini saya isi password secara otomatis karena sudah tersimpan ya. Lalu saya centang, saya bukan robot, lalu saya login. Nah, baik Bapak Ibu semua, ini adalah contoh tampilan dari awal pertama kita masuk untuk membuka portal syeikhnurjati.ac.id ya. Nah, di menu home kurang lebih tampilannya seperti ini. Di sini ada user manual atau tutorial secara PDF. Nah, Bapak Ibu juga bisa mendownload dan mempelajarinya di sini. Ya, banyak sekali. Kalau jujur saya suka agak sedikit membaca itu agak sedikit kurang. Baik, lalu di bawahnya di sini juga ada menu profile. Nah, ini bisa Bapak Ibu edit passwordnya. Lalu di sini ada terkait dengan akademik ya. Di situ ada biodata, data orang tua, data SMA, informasi mata kuliah yang ditawarkan, kartu rencana studi, dan sampai pengajuan cuti. Tapi di PJJ ini harapannya tidak ada yang cuti ya Bapak Ibu ya. Di menu biodata itu bisa kita lihat bahwa itu ada biodata kita ya. Nah, di sini ada biodata kita. Ketika Bapak Ibu pengen mengeditnya, itu di scroll paling bawah. Nanti di menu paling bawah di sini di bagian tengah sini ada menu ubah. Nanti Bapak Ibu bisa mengubahnya lewat situ. Lalu yang selanjutnya adalah data orang tua, juga sama, tampilannya kurang lebih seperti ini. Nanti di bawah itu nanti ada menu ubah. Bapak Ibu bisa merubahnya sesuai dengan keadaan data yang ada. Data SMA juga sama. Informasi mata kuliah yang ditawarkan itu kurang lebih hanya seperti ini ya. Tampilannya hanya seperti ini. Bisa Bapak Ibu cetak juga di paket semester 1 itu kurang lebih seperti ini. A1 bla 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 bla, sudah ada nama dosennya. Lalu di semester 3 juga seperti itu. Misalkan di kelas A1 ada dosennya bla 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 dan sebagainya. Di semester 5 pun juga demikian. Bapak Ibu bisa mencetaknya. Ini di bagian informasi mata kuliah yang ditawarkan. Lalu yang selanjutnya adalah kartu rencana studi atau KRS ya. Nah, KRS ini biasanya kalau di semester 1 dan semester 2 itu sistemnya masih paket, sehingga Bapak Ibu tidak bisa memilih KRS-nya atau KRS-an atau apa ya, atau menu mata kuliah yang akan diambil. Jadi di semester 1 itu sistemnya paket, lalu di semester 2 itu Bapak Ibu nanti akan diarahkan bagaimana caranya memilih KRS-an atau memilih MK-nya. Nah, baru di semester 3 itu manakala IPK atau IPS Bapak Ibu memenuhi standar dan di atas standar, itu biasanya Bapak Ibu bisa mengambil atau menambah MK yang Bapak Ibu inginkan. Lalu yang selanjutnya di sini ada cetak kartu ujian. Cetak kartu ujian itu biasanya nanti masuknya ke UTS atau ke UAS ya Bapak Ibu ya. Nah, kartu hasil studi itu bisa Bapak Ibu lihat di sini. Ini misalkan semester Gasel tahun 2022-2023. Nah, di sini nanti, nah tuh, ini nilai saya nih. Oke, bisa Bapak Ibu eksplorasi sendiri ya. Terus transkrip nilai juga Bapak Ibu bisa lihat nih.
Oke, dikit aja. Lalu yang selanjutnya ada pendaftaran tugas akhir dan sebagainya. Mungkin Bapak Ibu bisa bisa eksplorasi sendiri ya, riwayat pembimbingan akademik dan sebagainya, hasil kuesioner, informasi akademik, pengajuan cuti. Nah, informasi tagihan nih, ini pihak kampus nih yang berwenang nih. Oke, di sini mungkin hanya terkait dengan terkait dengan mahasiswa dan administrasi ya. Lalu yang selanjutnya di sini ada virtual class. Nah, di virtual class itu bagian pertama itu ada materi kuliah. Nah, Bapak Ibu bisa mengaksesnya. di daftar materi atau materi kuliah. Itu di sini ada semua tuh. Misalkan nih hari ini jadwal saya adalah Cirebon Studies. Kalau di semester 1 misalkan bahasa Arab 1 atau bahasa Inggris 1. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa pilih nih. Nih, mata kuliah sesuai dengan hari Bapak Ibu ya. Bisa Bapak Ibu lihat, ini bisa di-download ya. Nah, misalkan RPS nih, Cirebon Studies nih. RPS-nya bisa Bapak Ibu lihat. Nah, ini di download itu diklik, ketika diklik itu mengarahnya langsung ke download, sehingga di sini namanya kan seperti ini nih Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa mencermati di sini dulu. Misalkan ini RPS nih, RPS Bapak Ibu pengen download. Nah, kita klik menu save-nya, bisa kita ganti sendiri dengan RPS. Nah, menyesuaikan dengan keadaan Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu mempermudah terkait dengan file-file yang ada di sini di bagian materi. Baik. Lalu yang selanjutnya adalah pengumuman, betul. Bentar, pengumuman dulu. Nah, kalau di bagian pengumuman ini sampai saat ini kita belum bisa mengakses apa-apa ya. Bukan berarti mengakses apa-apa. Di materi atau di bagian daftar pengumuman itu belum ada apa-apa. Kita belum bisa atau dari semester 1 sampai semester 3 ini kita belum bisa atau belum menggunakan menu pengumuman. Lalu yang selanjutnya adalah tugas kuliah. Nah, tugas kuliah nih. Tugas kuliah itu akan secara real time Bapak Ibu. Nah, misalkan materi kali ini dan materi besok, biasanya kan dosen besok saja atau MK besok atau mata pelajaran besok atau mata kuliah besok, itu biasanya dosen sudah kasihnya di hari saat ini. Hari efektif kuliah itu kan mulai dari hari Jumat sampai hari Minggu ya. Nah, biasanya tugas di hari Minggu itu ada juga dosen yang sudah mengirimnya. Jadi Bapak Ibu harus ekstra jeli juga untuk setiap hari membuka portal. Seperti itu biasanya dosen ada yang memberi tugas itu lewat WA dulu. Silakan Bapak Ibu buka portal bla 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 bla, karena di portal sudah ada. Biasanya dosen sudah memberikan himbauan seperti itu di WA grup kelas masing-masing. Ada juga yang tidak gitu, sehingga kita harus aktif terkait dengan tugas kuliah yang ada di portal. Baik. Yang pertama adalah materi kuliah, lalu yang kedua adalah tugas kuliah. Ini yang menurut saya penting. Nah, oke. Dan di tugas kuliah itu kan secara real time tuh. Nah, kalau misalkan hari ini adalah mata kuliah Cirebon Studies misalkan memberikan tugas, secara otomatis nanti akan di sini. Nanti akan ada nilainya dan ada hurufnya juga, nilai angka dan ada nilai hurufnya juga. Nah, selanjutnya ketika Cirebon Studies udah kasih tugas tuh, nanti di menu misalkan filsafat pendidikan Islam atau menu misalkan kalau di semester 1 itu pendidikan bahasa Arab dan pendidikan bahasa Inggris 1. Nah, kalau misalkan di sini sudah ada pendidikan bahasa Arab memberikan tugas pertama, nanti tugas kedua yang pendidikan bahasa Inggris secara otomatis akan menindih dari tugas yang sudah diberikan pertama, sehingga Bapak Ibu bisa mencermati di file soal dan file jawaban. Ketika di file jawaban itu Bapak Ibu masih kosong, berarti Bapak Ibu belum mengerjakan, karena di situ adalah menunya menu upload. Ini menu aksi jawabannya saya coba perlihatkan seperti ini. Oh, ini sudah ditutup ya karena masa tugas sudah selesai. Nah, di menu jawaban itu Bapak Ibu ada file soalnya, di bawahnya itu ada menu upload untuk mengupload jawaban kita. Biasanya menunya PDF sih ya, PDF semua. Oke, dan di sini juga ada waktu awal sama waktu akhir pengumpulan tugas, sehingga Bapak Ibu mohon maaf ya, Bapak Ibu harus ekstra jeli juga terkait dengan tugas kuliah ini. Lalu di ujian kelas itu nanti
tampaknya atau menunya kurang lebih juga seperti ini, dimana nanti akan dilaksanakan untuk yang ujian kelas ini UTS dan UAS saja. Nah, lalu yang selanjutnya adalah menu diskusi online. Nah, di menu diskusi online itu terkait dengan terkait dengan diskusi online itu menyesuaikan dosen juga. Ketika dosen memberikan pemberitahuan dulu di grup WA kelas masing-masing, maka secara otomatis lalu kita mengarah ke portal. Tetapi ada juga yang dosen tidak memberikan rambu-rambu atau tidak memberikan perintah di grup WA kelas, tetapi tiba-tiba sudah ada diskusi nih di portal nih. Nah, Bapak Ibu juga harus jeli nih. Kita harus melihat mata kuliah apa yang hari ini sedang dilaksanakan. Misalkan Cirebon Studies, ya Bapak Ibu bisa melihatnya di Cirebon Studies lalu ditampilkan. Nah, bentar sinyalnya. Nah, ini misalkan nih di Cirebon Studies nih, kita buka ya. Kita buka aja di menu tulisan ini nih. Kita klik aja nih. Oke. Nah, biasanya dosen itu akan membuka sebuah diskusi, menu diskusi. Ini contohnya pembukaan diskusi dosennya. Oh, ini karena diskusi sudah berlangsung di minggu kemarin sehingga sudah menumpuk ya. Oke, sebentar Bapak Ibu, sabar ya. Satu lagi deh kayaknya nih. Oh, masih ada. Nah, ini paling awal nih. Kalau diskusi itu aktif, maka secara otomatis akan tertindih semua nih. Nah, biasanya ibu dosen itu memberikan opening diskusi seperti ini nih. Assalamualaikum bla 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 bla. Nah, kita bisa tanggapi secara langsung dengan menu balas di sini. Kalau menu balas nanti secara otomatis akan tampilnya seperti ini. Nah, misalkan ini ibu dosen dan ini teman kuliah saya nih, membalas pesan dari ibu dosen yang ini nih. Nanti menu balasannya seperti ini. Tetapi ketika Bapak Ibu langsung mengetiknya di sini, nanti menunya akan seperti ini, tampilannya akan seperti, dan ini akan real time terbaca, sehingga Bapak Ibu juga harus cermat di sini ketika diskusi berlangsung. Begitu. Kalau Bapak Ibu tidak mencermati, biasanya sudah akan tertumpuk banyak tuh, seperti yang tadi saya perlihatkan, sudah tertumpuk banyak sekali. Begitu. Itu kurang lebih menu diskusi online ya. Baik, lalu yang selanjutnya di agenda kelas ini dari semester 1 sampai semester 3 saat ini kita belum menggunakan, terus agenda pribadi juga belum menggunakan, file sharing juga belum menggunakan, referensi, pesan, forum diskusi dan panduan itu belum kita gunakan di semester 1 sampai semester 3 kali ini, dan mungkin di semester 5 juga belum menggunakan sih. Yang paling penting di virtual class ini adalah materi kuliah, tugas kuliah, ujian kelas, sama diskusi online. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu apa yang bisa saya disampaikan terkait dengan portal.syekhnurjati.ac.id, di mana kita akan belajar secara virtual di situ. Mungkin manakala ada pertanyaan dan sebagainya bisa bertanya di kolom komentar ya. Secepatnya insya Allah akan kami bahas. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.